Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pagi ini padat sekali. Oke, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini? Tadi sih ndak macet ya, berjalan lurus karena bukan hari kerja. Oke, jadi tidak ada kendala ya selama perjalanannya ke sini. Ya benar. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Megawati, merupakan salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, saya persilakan kepada saudari terlebih dahulu untuk memperkenalkan juga dirinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya juga merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Oke, baik. Adapun tujuan dari wawancara saya lakukan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengalaman atau dinamika kemandirian selama Anda menjadi mahasiswa rantau. Nah, oke, sebelumnya saya mau tanya, apa betul saudari Miftah ya? Iya. Saudari Miftah ini merupakan mahasiswa rantau. Iya benar, saya mahasiswa rantau. Saya itu dari Kalimantan Timur merantau ke Makassar. Oke, dari Kalimantan Timur ya. Di sini sudah berapa lama jadi mahasiswa rantau? Sekitar 2 tahun ya mungkin. Oh, sekitar 2 tahun. Jadi sekarang sudah semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki sesi wawancaranya. Nah, coba ceritakan bagaimana pengalaman Anda pertama kali sebagai mahasiswa rantau. Oke, pertama kali sebagai mahasiswa rantau, mungkin saya ceritakan dulu ya. Awal mulanya saya itu kesini sekitar bulan Juni 2022. Nah, itu Juni saya kesini bersama dengan mama saya. Mama saya itu nganterin saya kesini untuk kayak apa ya, ngantarin saya istilahnya yang baru pertama kali merantau sebagai anaknya. Nah, itu pertama kali saya itu tidak langsung ngekos. Saya itu ada keluarga di sini, ada tante saya di Sudiang. Nah, di situ saya nginap di sana selama 1 bulan sama mama saya. Nah, di situ selama 1 bulan itu juga cari-cari mikos di sekitaran kampus di Gunung Sari. Nah, itu pokoknya selama 1 bulan itu juga saya sama mama saya cari selalu ke Gunung Sari, pokoknya dari Sudiang ke Gunung Sari. Nah, di situ terus akhirnya setelah sebulan dan mau masuk PKKMB itu saya sudah dapat kos. Nah, jadinya setelah saya dapat kos, saya akhirnya pindah. Terus itu pindahnya pun saya sama mama saya. Saya sama mama saya tinggal di kos. Jadi mama saya tinggal di kos itu kayaknya ada sekitar 1 mingguan di kos, karena itu kan pertama kalinya saya ngekos dan saya tidak pernah jauh dari mama saya. Jadi kayak di situ juga kayak sedih-sedih, kayak ngerasa sudah kayak mama sudah ngekos terus kayak nggak sama lagi sama mamaku. Jadi kayak di situ sedih-sedihnya. Nah, setelah 1 minggu itu
mamaku sudah tidak tinggal ngekos sama saya. Di situ mamaku pulang ke Kalimantan. Nah di situ saya ngekos. Terus di situ pas saya antar mama saya pulang, di situ saya nangis sekali, kayak apa nangis. Pokoknya inget kayak ndak sama lagi sama mamaku. Terus kayak ndak bisa mah juga untuk selalu sama mamaku begitu. Terus pas besok paginya bangun kak, terus kayak sedih kak lagi di situ karena aku inget ndak ada mie mamaku yang masakan kak makanan, ndak ada mie bapakku, terus kayak ndak ada mie kakakku yang bangunin kak. Terus kayak di situ menangis kak terus. Nah pokoknya di situ selalu kak selama kayak 1 semester itu saya selalu rindu ke rumahku. Jadi selalu kayak ndak betah kak di kos, selalu kak pengen pulang. Kayak setiap hari itu selalu menelpon, menangis untuk pulang, mau kak pulang, ndak betah kak di sini. Kayak ndak ada siapa-siapa yang bisa bantu ikan, ndak ada siapa-siapa yang bisa untuk sama kak untuk ngekos begitu. Kayak selalu sendirian kak di kos, jadi ngerasa kesepian kak juga. Terus itu kan ngekos. Nah ngekos kan ada tetangga kos, cuma itu ndak dekat kak karena karena saya juga orangnya ndak terlalu suka berbaur dengan orang lain. Terus ditambah juga ndak malu kak untuk berinteraksi karena pas kuliah itu orang di Makassar itu beda bahasanya begitu, beda logatnya, ada logat-logat yang ndak aku pahami. Jadi kayak malu kak untuk berinteraksi, malu kak untuk bicara karena takut dianggap aneh begitu. Nah di situ selama ngekos ndak pernah kak untuk baku sapa sama teman tetangga kosku begitu. Oke, baik. Kan tadi Anda sudah menceritakan pengalaman pertama kali Anda selama menjadi mahasiswa rantau. Nah, pada saat menjadi mahasiswa rantau, bagaimana Anda menggambarkan proses transisi dan adaptasi Anda pada saat itu? Oke, baik. Jadi adaptasi saya itu, saya mulai beradaptasi itu ketika semester 3 ya, karena semester 1 semester 2 itu kan ternyata online, cuma semester 1 online. Terus semester 2 itu ada beberapa online, ada beberapa offline. Nah di situ masih kak ndak terbiasa, masih bahkan bahasaku saja itu masih bahasa Indonesia yang bahasa asalku pakai kayak begitu. Terus kan kalau offline ke kampus kak, terus kayak cuma ke kampus kayak ke kampus di dalam kelas dengerin penjelasan dosen, terus habis itu pulang. Kayak nggak ada sama sekali berinteraksi dengan teman-temanku yang di kelas. Kayak nggak ada sama sekali sapa-sapaan karena nggak aku tahu, dan kayak malu kak juga untuk memulai pembicaraan kalau nggak diajak. Kayak ngerasa kak terasingkan begitu. Nah pokoknya itu selama semester 2. Terus naik di semester 3 itu semester 3 sudah offline semua. Nah di semester 3 itu mulai segalanya offline, jadi kayak hari-hari ke kampus toh, kayak hari-hari ke kampus, hari-hari ketemu sama teman-teman sekelas. Dan di situ juga mulai pembagian kelompok, yang kalau pembagian kelompoknya itu kita harus kerja tugas secara ketemuan begitu, biar kayak ada interaksi dan bisa kita atur bagaimana ini tugas tak begitu. Nah dari situ pokoknya dari situ kayak
habis dibagi kelompok, terus ada kelompokku untuk kerjain tugas. Nah di situ ditawari Kak untuk ayo Miftah kerja tugas ke kafe ini, ayo Miftah kerja tugas di rumahnya ini. Nah dari situ nih mulai Kak untuk ayo gitu, kayak mau aja ikutan begitu karena demi tugas juga toh. Terus kayak mikir Kak juga, nah mungkin Kak selalu menolak karena butuh Kak juga teman dan butuh Kak untuk kasih selesaikan ini tugasku. Jadi dari situ mulai, nah di situ ditanya-tanya di situ tentang dari mana, terus kenapa kuliah di sini, terus sama siapa di sini, kayak begitu mulai di situ cerita Kak. Terus berbagai cerita lah di situ, tapi di situ masih Kak pakai bahasaku yang di Kalimantan. Nah tapi setelah jalan beberapa bulan, kayak sampai 2 bulanan itu baru Kak di situ mulai ikutan bahasaku, mulai kayak pakai logat-logat Makassar, yang pakai yang pakai ji, terus kayak begitu pokoknya dari mulainya itu dari bahasaku yang ikut-ikutan kayak logat Makassar. Nah di situ mulai aku sadari, oh di situ mulai bisa beradaptasi Kak. Nah habis itu pokoknya dari situ, nah habis itu dari situ dapat Kak teman, pokoknya selama itu dapat Kak teman yang betul-betul kuanggap sebagai teman yang selalu ajak Kak kemana-mana. Nah di situ jadi kayak kayak kalau misalnya ada kumpul-kumpul dengan teman sekelas, selalu Kak diajak, selalu Kak untuk diajak ke mana-mana begitu sama teman-teman kelas. Nah di situ juga selalu Kak ikut-ikutan, selalu Kak mau untuk ikut, mau Kak berbaur. Nah sampai kadang pulang tengah malam, kadang ini. Nah dari situ kayak selalu Kak, dari situ intinya dapat Kak teman, terus yang bisa diajak kemana-mana, yang bisa diajak untuk curhat, terus berbagi cerita, berbagi tugas, mengeluh tentang tugas. Nah mulai dari situ bisa Kak beradaptasi begitu. Oke, baik. Kan tadi Saudari Miftah sudah menceritakan bagaimana transisinya beradaptasi. Nah, saya ingin bertanya lagi, selama beradaptasi itu, apakah Saudari Miftah itu merasa bahwa proses Anda beradaptasi itu lama atau butuh waktu yang singkat? Oke, kalau menurut saya sendiri sih, saya merasa saya butuh waktu yang sangat amat lama ya, karena itu tadi yang saya ceritakan, kalau semester 1 itu saya tidak punya teman karena online semua, jadi kayak segala macam tugas itu selalu dikerjain dengan virtual dan tidak pernah ketemu. Terus semester 2-nya itu juga saya semester 2-nya itu juga saya cuma ke kampus, habis itu pulang, kayak begitu jadi kayak tidak ada sama sekali interaksi. Dan bahkan kalau misalnya ada tugas ya kerja masing-masing gitu, bagi-bagi tugas, terus saling kirim-kirim di dalam grup itu Nah semester 1 semester 2 itu kan kayak kayak 1 tahun itu istilahnya, kayak 1 tahun jadi terus baru semester 3 Kak bisa untuk mulai berinteraksi dengan teman-temanku, mulai bisa Kak ikut-ikutan dengan logat di sini. Jadi menurutku lama karena kayak 1 tahunan begitu ya, butuh keadaptasi begitu. Oke, baik. Jadi prosesnya itu butuh 1 tahun ya? Ya 1 tahun lebih lah. Oke. Nah, selanjutnya itu apa saja tantangan yang Saudari hadapi selama menjadi mahasiswa rantau? Tantangan yang saya hadapi itu lumayan banyak ya.
Pertama karena saya selalu pengen pulang ke Kalimantan, terus saya selalu merasa kesepian. Ini tuh saya ngerasa kangen rumah karena itu tadi saya nggak bisa untuk berteman dengan siapapun. Di semester 1 itu saya nggak punya teman, makanya saya kayak pengen pulang terus ke Kalimantan, walaupun di situ online, cuma mama saya di situ biarkan saya tetap di Makassar karena kayak biar belajar mandiri begitu. Nah terus di situ nih, jadi saya selalu kalau misalnya mama saya menolak untuk biarkan saya di sini saja daripada pulang, itu saya di situ nangis kadang, jadinya kayak di situ kangen rumah. Terus jadinya di situ juga tambah apa ya, kesepian Kak, karena itu tadi aku bilang enggak punya Kak teman, toh selama semester 1 semester 2 itu enggak punya Kak teman, enggak punya Kak tempat cerita di Makassar ini begitu. Terus yang ketiga itu apa saya juga ngerasa susah berinteraksi, itu makanya saya ngerasa kesepian karena saya susah berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Bahkan tetangga kos saya juga saya ngerasa sulit berinteraksi karena kayak ndak pede begitu dengan yang di sini, dan ndak kenal Kak juga. Terus saya tuh juga memang orangnya pemalu, jadi kayak ndak bisa Kak untuk harus menyapa orang lebih dulu. Jadi kayak malu Kak begitu, kayak takut Kak dibilangi hal-hal yang negatif, kayak ih kenapa Kak ini orang begitu, takut Kak dianggap aneh begitu. Jadi itu permasalahanku selama di sini, selama merantau. Nah, kan tadi Saudari Miftah sudah menyebutkan ada beberapa tantangan yang dihadapi selama menjadi mahasiswa rantau. Nah, bagaimana Saudari Miftah itu menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, kalau menghadapi tantangan-tantangan itu seperti yang saya bilang, saya kadang menelpon mama saya. Saya bilang kalau saya tidak punya teman di sini, saya tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi. Selalu Kak curhat dan mengeluh ke mamaku, dan selalu Kak juga curhat ke teman-temanku yang ada di Kalimantan. Kayak selalu Kak teleponan sama mereka, terus cerita-cerita tentang begini-begini, kayak susah sekali di Makassar, kayak gak punya Kak teman, gak punya Kak kenalan, jadi kayak sulit sekali begitu. Terus mereka semua selalu kasih semangat, bilang bisa Joko untuk adaptasi, bisa Joko untuk punya teman, asalkan mau untuk terbuka, mau untuk menerima semua orang begitu. Terus tapi bilang Kak susah sekali. Terus mereka bilang memang butuh proses, tidak langsung jadi begitu, kayak perlahan-lahan gitu. Terus akhirnya bisa nih sekarang. Nah dari semua itu dari situ semua kayak kata-kata semangatnya mereka, kata-kata itunya mereka akhirnya menjadi motivasi bagi saya untuk berpikir, oh ya ndak langsung jadi kayak perlahan-lahan begitu. Jadi akhirnya dari situ bisa untuk mandiri, bisa Kak untuk bertahan di sini selama beberapa bulan, hidup mandiri, hidup sendiri, karena mereka yang memberikan saya dukungan begitu. Nah, kan tadi dari Miftah itu sempat mengatakan sudah bisa mandiri di perantauan ini. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan kemandirian itu bagi seorang mahasiswa rantau? Kalau kemandirian bagi saya itu
apa ya, saya mendefinisikan kemandirian itu sebagai bentuk saya bisa mengambil sebuah tindakan tanpa bantuan orang lain, mengikuti orang lain begitu. Terus bisa menjalani hidup saya dan bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, dan saya mampu untuk mengendalikan diri saya tanpa ada campur tangan dari orang lain begitu. Baik, kan tadi Saudari Miftah itu sudah mendefinisikan bagaimana kemandirian sebagai mahasiswa rantau. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Anda menggambarkan proses membangun kemandirian Anda sebagai mahasiswa rantau? Oke, baik. Cara saya menggambarkannya, pertama itu saya mencoba untuk bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas yang diberikan. Terus saya bertanggung jawab kalau misalnya ada tugas di dalam kelompok, saya kerjakan. Ya begitu tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya ada tugas kelompok, saya ikut untuk kumpul dan kerjain itu tugas macam itu. Terus apalagi ya, cara saya lainnya itu saya mampu untuk membuat keputusan tanpa kayak meminta bantuan sama teman-teman. Terus kayak misalnya saya mampu menentukan pilihan saya sendiri, kayak saya mau kemana itu tergantung sama diri saya, tergantung dengan apa yang menurut saya lebih baik untuk diri saya begitu. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Anda membangun kemandirian dalam hal keuangan dan pengelolaan anggaran? Oke, baik. Kalau pengelolaan keuangan itu saya waktu itu pernah download aplikasi aplikasi Money. Jadi di situ saya buat daftar pemasukan sama pengeluaran. Jadi di situ saya bakalan catat semua keuangan saya, uang saku saya dari orang tua saya. Terus di situ setiap kali saya membeli sesuatu, saya catat di aplikasi tersebut. Nah, saya rutin meriksanya tuh setiap seminggu sekali biar saya tahu pengeluaran rutin saya itu berapa. Nah, dari situ saya kalau misalnya terlalu banyak kurasa pengeluaranku, itu bakalan ku identifikasi mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jadi cuma kayak kebutuhannya yang ku beli, dan keinginanku itu ku tahan dulu sebentar begitu. Oke, baik. Kan tadi Saudari Miftah itu sempat mengatakan bahwa Saudari menggunakan salah satu aplikasi ya, namanya Money, apakah itu? Nah, saya mau tanyakan bagaimana berapa target Anda dalam seminggu pengeluaran yang harus dikeluarkan, dan seberapa efektif metode yang Anda lakukan dalam meningkatkan kemandirian Anda? Oke, baik. Kalau target saya tadi saya bilang kalau dalam seminggu kalau misalnya itu melebihi batasku bakal kukurangi. Nah, sebenarnya itu seminggu targetku itu 500 dalam seminggu. Jadi kayak kalau misalnya di aplikasi Money Plus-nya ini saya 500 keluar itu uangku, jadi bakalan ku
kurangi ini belanjaku, jadi kayak ku periksa Mi itu toh kayak apa aja saja yang ku beli-beli ini dalam satu minggu. Terus dari situ kalau kan ini kayak pernah Kak hilaf beli-beli kayak keinginanku kayak beli Kak gelang, beli Kak apa di kayak pernak-pernik yang lucu-lucu padahal enggak berguna sih sebenarnya, cuma pengen jak beli begitu ya. Jadi itu akhirnya kayak aku kurangi, terus kayak ke kafe itu kan bahkan pernah Kak setiap hari. Nah, itu Mi yang bikin apa di ku habiskan itu uangku, jadi kayak mungkin dalam satu minggu 2 atau 3 kali ke kafe Kak, itu untuk mengurangi. Nah, dan kalau ditanya seberapa efektif, itu efektif sekali sih dalam mengatur keuanganku. Jadinya kayak ndak beli kayak macam-macam dan fokus Kak untuk memenuhi segala kebutuhan akademikku kayak begitu. Jadi kayak apa di terorganisir lah keuanganku ini. Jadi apa di bisa Kak hidup belajar mandiri dari hal ini begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Anda membangun kemandirian dalam hal kehidupan sosial dan pertemanan Anda? Nah, kalau untuk apa kehidupan sosial dan pertemanan itu tadi kan ini apa namanya, waktu semester 1 semester 2 itu kan tidak ada temanku karena pemalu Kak, dan juga apa di itu pemalu Kak, itu makanya malas Kak berinteraksi sosial. Nah, dari situ Mi apa namanya ku renungkan dan berpikir Kak kalau sebenarnya kalau harus Kak hidup mandiri, harus Kak punya banyak teman dan relasi. Jadi kayak harus Kak bisa keluar dari zona nyamanku itu dengan mencoba untuk hal-hal yang baru, dengan masuk ke organisasi, dengan ikut Kak volunteer begitu. Terus kalau misalnya ada acara-acara di kampus ikut Kak begitu. Itu supaya bisa Kak jadi mandiri dan keluar dari zona nyamanku. Terus kayak supaya tidak pemalu Kak lagi, harus Kak bisa untuk aktif untuk mulai percakapan sama orang. Kayak kalau misalnya ada orang baru yang ku kenal, harus Kak duluan bicara, kayak harus Kak ramah, harus Kak sapa begitu. Dengan kayak gitu tuh dengan mengajak orang bicara itu bisa menambah relasiku, menambah pertemananku begitu. Nah, terus kayak tahu Kak juga kalau misalnya pertemanan dan koneksi itu sangat penting dalam dunia perkuliahan. Jadi kayak kayak harus Kak membangun koneksi dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat, dengan orang-orang di luar kampus, sehingga banyak ini relasiku dan hubungan sosialku dengan pertemananku. Jadi dari situ Mi bisa Kak dapatkan pengalamannya mereka, bagaimana mereka hidup mandiri di sini, dan berbagai macam pengalamannya mereka begitu. Oke, baik. Kan tadi sudah Anda sebutkan beberapa bagaimana cara Anda membangun atau menjalin hubungan sosial dalam kehidupan. Nah, dalam membangun hubungan sosial sesama teman itu apakah ada hambatan dan apa motivasi Anda sehingga Anda bisa melakukan hubungan atau koneksi dengan orang lain? Oke, kalau hambatan itu pertama tadi saya bilang selalu notice kalau saya itu orang yang pemalu. Jadi pemalu itu susah Kak berinteraksi sosial, dan di situ Mi itu hambatan yang paling besar kurasakan selama ini adalah
harus Kak memulai pembicaraan, harus Kak bersikap seolah saya tidak pemalu, harus Kak bersikap kayak ramah dan baik, padahal ragu Kak juga untuk melakukan hal itu, kayak takut Kak dijudge, takut Kak di sini sih begitulah, takut Kak ndak mau untuk bicara sama saya, ndak mood orang lain bicara sama saya, tapi saya tetap begitu. Itu adalah tantangan saya, karena harus Kak dulu berperang dengan diriku sendiri untuk untuk bisa ndak ya saya begini, kayak harus Kak berperang dengan diriku, kayak harus Kak yakinkan diriku ini untuk bisa untuk melakukan hal itu, walaupun sebenarnya kayak masih ragu-ragu Kak, pemalu Kak, begitu, dan takut dianggap aneh sama orang. Terus kalau motivasi itu Miku bilang kayak nggak bisa Kak terus-terusan berada di zona nyamanku, harus Kak keluar dari zona nyamanku, harus Kak bisa untuk mencoba hal-hal baru. Nah, supaya bertambah ini relasiku, bisa Kak hidup dengan baik di kota perantauan dengan teman-teman yang banyak, begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Anda membangun kemandirian dalam hal menghadapi tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari Anda selama menjadi mahasiswa rantau? Oke, baik. Kalau misalnya kemandirian hadapi tugas-tugas sehari-hari dengan tugas ke rumah tangga dan kehidupan sehari. Nah, saya itu biasanya tuh kayak bangun pagi itu biasanya saya bangun jam 5 subuh. Saya sholat, habis itu kalau misalnya tidak ada kuliah jam 7.30 tidur Kak lagi. Nah, tidur Kak, habis itu jam 7 bangun Kak. Jam 7 itu bangun, terus di situ kayak masak Kak dulu masak Kak untuk sarapanku, masak Kak nasi goreng atau apa begitu. Dari situ belajar Kak masak. Nah, terus sudahnya masak, makan Kak. Nah, habis makan itu menyapu Kak, gitu. Jadi kayak kalau memang terus habis itu jam 9 biasanya ke kampus Kak, karena ada jadwalku jam 9 ke kampus Kak. Terus balik dari kampus itu jam sore kayak jam 5-an begitu ya. Terus jam 5 itu pulang Kak. Habis itu langsung Kak kayak bersih-bersih, terus kayak bersihkan diriku, terus menyapu Kak lagi. Habis itu kalau misalnya kulihat ini cucianku banyak, ku cuci jadi kayak begitu terus kayak intinya kalau misalnya memang kulihat tidak ada ini tugas-tugas akademikku, melakukan Kak tugas-tugas di kos kayak membersihkan Kak, menyapu, mengepel. Pokoknya kalau kulihat ada yang berantakan, ku bersihkan itu, mencuci piring Kak, atau mencuci baju begitu. Tapi kalau misalnya ada tugasku ini dulu tugas akademikku dulu yang ku selesaikan. Kalau misalnya selesai baru Kak untuk melakukan tugas hari-hariku, kayak itu tadi yang ku sebutkan. Intinya kayak begitu selama berhari-hari. Jadi kayak ada jadwalku, ada jadwal yang ku buat dan harus Kak untuk patuhi itu begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana peran keluarga dan teman dalam mendukung kemandirian Anda? Oke, baik. Kalau keluarga itu kan mama saya, bapak saya, dan kakak saya kan tidak ada di sini di Kalimantan semua. Nah, setiap kali menelpon itu kayak
bilang kak mau kak mencuci dulu, mau kak kerjain tugas dulu, terus begitu. Terus kayak tanggapannya mereka tuh kayak iya kayak kalau aku lihat mah kayak senang sih mereka, kayak oh ternyata ini anakku bisa nih belajar mandiri, bisa nih untuk cuci pakaiannya sendiri, bisa nih untuk membagi waktunya begitu. Karena kan waktu di Kalimantan itu kayak selalu kak dibantu sama mamaku, dibantu kak untuk begini-begini, terus kayak diatur waktuku kayak belajar ke dulu atau mencuci ke dulu begitu. Nah tapi sekarang bisa kak untuk kayak membagi diriku, membagi waktuku, bisa kak prioritaskan mana yang lebih penting, mana yang tidak, mana yang mana yang bisa didahulukan sama mana yang tidak begitu. Kayak mereka tuh kayak bangga begitu. Terus kalau misalnya teman-temanku kayak nah dukung kak juga, kayak nah bilang kalau misalnya nah aja kak keluar toh, terus bilang kak tunggu nah mencuci baju kak dulu, tunggu nah ada tugas ini ku belum selesai. Nah mereka di situ mengerti, mereka di situ kayak bilang iya kerjakan mau kok dulu itu, selesaikan mau kok dulu itu, nanti kalau selesai menyusul mau kok. Jadi kayak didukung kak. Dan mereka juga tidak pernah tuntut kak untuk ikuti kemauannya mereka. Jadi kayak biarkan aja untuk leluasa untuk melakukan apa yang aku mau begitu. Intinya tuh didukung aja dengan teman dan keluargaku ini begitu. Oke, baik. Saudari sempat mengatakan bahwa mereka mendukung. Nah, dukungannya itu dalam bentuk hal apa yang mereka berikan? Oke. Kalau bentuknya itu ya mereka memberikan dukungan seperti kata-kata begitu, biar memotivasi saya kayak semangat kok nak kerjain tugas begitu. Terus kayak dukungnya itu bentuk perhatian yang seperti selesai mau kak, ada yang perlu dibantu atau apa yang susah sini cerita biar sama-sama dibantu begitu. Bentuk dukungan itu ya seperti itu. Dan menurutku itu adalah bentuk yang sangat-sangat kubutuhkan begitu. Apalagi kalau misalnya dapat kak tugas yang betul-betul bikin kak stres, betul-betul bikin kak mau menyerah ini, dan mereka memberikan kata-kata yang begitu memberikan semangat. Terus mereka kayak mau bantu kak, jadi kayak merasa kak sangat sangat berterima kasih lah dengan mereka begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pengaruh lingkungan dan budaya perantauan terhadap kemandirian Anda? Pengaruh lingkungan dan budaya perantauan seperti tadi saya bilang kalau ini tuh tergantung kepribadianku ya. Kayak misalnya di sini tuh di Makassar itu harus kak berani untuk keluar dari zona nyaman dan berani mencoba untuk hal-hal yang baru. Terus dari situ mulai kak belajar dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Makassar, budaya-budaya yang ada di Makassar, kayak dengan terus juga dengan tinggal jauh dari keluarga dan juga teman-teman yang ada di Kalimantan saya itu membuat kak lebih mandiri dan tanggung jawab. Jadi harus kak belajar lagi untuk mengurus diri sendiri, terus mengatur keuangan, terus mengatur menyelesaikan membersihkan kos saya tanpa bantuan dari orang lain begitu. Terus kayak harus kak juga untuk lebih giat untuk belajar, jangan mau untuk pantang menyerah
pokoknya begitu. Terus kayak harus Kak juga untuk kayak pernah Kak juga dapat di beberapa tempat itu tuh kayak mengalami Kak diskriminasi kayak, "Oh kau dari Kalimantan ya?" Terus kayak nah 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 kasih bedakan Kak dengan teman-temannya begitu kayak diskriminasi Kak, bilang, "Ih anak Kalimantan ini weh jangan jangan kau temani," begitu-begitu. Jadi intinya tuh begitu Ji. Oke, baik, luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kemandirian mempengaruhi perkembangan diri dan pencapaian Anda sebagai mahasiswa rantau? Saya rasa perkembangan pencapaian saya sebagai mahasiswa rantau itu saya bisa belajar mandiri, hidup mandiri begitu kayak yang dulunya waktu saya sama mama saya selalu kayak apa-apa selalu mama saya yang mengambil keputusan kayak kemana-mana ikut Kak ke sama mamaku atau kayak disuruh dulu untuk melakukan sesuatu baru Kak melakukan hal itu. Terus kayak kalau tidak bisa Kak dibantu Kak sama mamaku. Nah di sini di perantauan itu kayak bisa belajar hidup mandiri, ternyata kayak bisa Kak untuk mencuci baju sendiri, bisa Kak untuk bangun pagi sendiri tanpa dibangunin sama orang tuaku, bisa aja untuk mengambil keputusan sendiri, bisa Kak untuk membagi yang mana penting, yang mana tidak, yang menurutku bisa aja ini dan yang mana menurutku tidak bisa Kak, begitu. Kalau misalnya tidak bisa Kak, harus Kak cari alternatif lain supaya ini berjalan dengan baik. Nah itu yang kurasa pencapaianku. Dan kalau misalnya tidak merantau Kak ini, kurasa tidak bisa Kak hidup mandiri semandiri ini begitu. Jadi dampak positifnya itu terasa sekali untuk saya. Terus apalagi tadi itu Ji yang kurasa sampai saat ini. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa manfaat yang Anda rasakan dari membangun kemandirian sebagai mahasiswa rantau? Kalau manfaatnya itu tentu saja untuk masa depan saya ya, sebagai apalagi saya seorang perempuan, dan manfaatnya itu pasti bisa Kak untuk hidup sendiri, karena nanti tuh bakalan bekerja juga, terus bakalan membangun kehidupan yang lain lagi, yang berbeda lagi. Jadi itu manfaat yang kurasa kayak sampai dengan intinya dari perlahan-lahan dari yang tidak bisa terus merantau jadi bisa Kak mencuci. Itu adalah sebuah manfaat yang bisa kurasakan dan bisa kujadikan sebagai hal-hal dasar yang bisa kulakukan di masa depan nanti begitu. Jadi itu sih sebagai mahasiswa rantau, perasaannya itu sangat sangat amat bermanfaat begitu bagi saya untuk kehidupan selanjutnya saya dengan masa depan saya nantinya begitu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya manfaatnya buat masa depan Anda. Oke, baik. Saya rasa informasi yang saya sudah dapatkan dan sudah terpenuhi. Mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan, dan saya ingin menyampaikan bahwa wawancara ini bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan
publikasikan ke siapapun, jadi saudari tidak perlu khawatir. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak atas partisipannya sudah mau diwawancarai. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.